Pemirsa, ribuan calon penumpang KRL mengantri hingga keluar Selasar Stasiun Bogor pagi tadi. Wali Kota Bogor Bima Arya yang langsung memantau situasi di lapangan memastikan akan mengevaluasi terkait aturan jadwal kerja shift perkantoran di Jakarta yang tidak berjalan efektif. Ini penuh, Ibu. Beginilah suasana arus calon penumpang KRL komuter lain saat antri berebut naik bis gratis tujuan Jakarta yang setiap Senin pagi disiapkan pihak pemerintah Provinsi DKI bekerja sama dengan pemerintah Kota Bogor di Stasiun Bogor. Jumlah armada yang terbatas mengakibatkan tidak semua calon penumpang bisa terlayani sehingga ribuan calon penumpang mengantri hingga keluar Selasar stasiun. Wali Kota Bogor Bima Arya turun langsung memantau kondisi di lapangan. Dari laporan pihak Stasiun Bogor, Bima Arya menyatakan penumpang KRL komuter lain pada Senin pagi meningkat 30%, sehingga menurutnya aturan shift kerja perkantoran di Jakarta tidak berjalan efektif. Jadi satu kesimpulan kami penumpang bertambah. Mungkin sekitar berapa persen, Pak? 30-an. Iya, bertambah 1.500 orang. Berapa persen? 10%. 30-an. Ya. Bertambah 30%. 30%. Itu satu. Terus kedua berarti sistem shift membagi jam kerja belum berjalan. Kalau sudah berjalan tidak akan seperti itu. Jadi itu catatan kita yang akan kami sampaikan masukannya kepada Provinsi Jakarta dan Kementerian Perhubungan. Bima Arya pun mengingatkan pihak pemerintah Provinsi DKI terkait jadwal kerja shift perkantoran di Jakarta. Oleh karena itu pihaknya akan mengevaluasi hal tersebut dengan pihak Pemprov DKI dan Kementerian Perhubungan. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Demi mendapatkan LPG 3 kg, warga di Pontianak rela mengantri berdesakan mengabaikan protokol kesehatan. Bahkan ada warga yang antri berjam-jam agar dapat jatah tabung melon tersebut. Kerumunan warga terjadi salah satu pangkalan gas di kota Pontianak, Kalimantan Barat, Senin siang. Sayangnya, warga sudah antri berjam-jam ini rela mengabaikan protokol kesehatan demi mendapatkan jatah gas 3 kg. Karena pasokan gas yang terbatas, warga Pontianak terpaksa menunggu 1 minggu untuk mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Karena sedikit hanya dapat 4. Tapi sulit mendapatkannya, Pak ya? Ya sulit lah. Sulit. Ini Bapak ngantri dari kapan? Dari jam 11 tadi. Baru dapat setelah 3 jam, 4 jam nih ya? Warga berharap pihak Pertamina segera mengatasi kelangkaan gas 3 kg ini. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Puluhan tahanan Polres Majalengka, Jawa Barat yang akan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan mengikuti rapid test oleh Dokes Polres. Nantinya para tahanan yang sudah rapid test akan ditempatkan di ruangan khusus. "20 tahanan Polres Majalengka mengikuti rapid test sebelum dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Majalengka. Selain rapid test, puluhan tahanan ini juga diperiksa kesehatannya dengan menerapkan jaga jarak. Pemeriksaan rapid test ini pertama kali digelar oleh pihak lapas serta Kejaksaan Negeri Majalengka. Kami sudah menyiapkan khusus untuk tahanan yang rapid test pada hari ini dengan memenuhi standar prosedur protokol kesehatan seperti itu. Nantinya para tahanan akan menempati sel khusus selama 2 minggu untuk mengantisipasi terjadinya penularan COVID-19 di lingkungan lapas yang dibawa warga binaan baru. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah menjadi total 46.845 orang. Pemerintah mengingatkan pentingnya mematuhi protokol kesehatan di fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan dan juga transportasi umum. Kita melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 10.926 spesimen. Angka ini menurun cukup drastis karena pada hari Minggu kemarin ada 20 laboratorium yang tidak melakukan pemeriksaan dikarenakan libur. Sebagian besar ini adalah laboratorium rumah sakit yang kemudian libur dari aktivitas dan baru memulainya pada hari Senin pagi hari ini.
Sehingga total pemeriksaan yang kita periksa untuk spesimen sampai dengan hari ini adalah 650.311 spesimen. Dari hasil pemeriksaan itu kita dapatkan jumlah kasus positif sebanyak 954 orang, sehingga totalnya menjadi 46.845 orang. Kita perhatikan sebarannya, tertinggi yang melaporkan kasus positif pada hari ini adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 315 orang dan sembuh 66 orang. Kemudian DKI Jakarta 127 orang, sembuh 74 orang. Sulawesi Selatan 111 orang kasus baru dan 38 sembuh. Kalimantan Selatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan mengenai protokol kesehatan bagi masyarakat yang berkumpul di tempat umum. Tempat umum yang dimaksud seperti mal, pertokoan, dan sejenisnya. Panduan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2020. Beberapa informasi penting bagi pengelola maupun pengunjung pusat perbelanjaan adalah: pertama, membatasi jumlah pengunjung. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu di atas 37,3 derajat Celcius, maka pengunjung tidak diperkenakan masuk. Jika pengunjung tidak memakai masker, maka tidak diperbolehkan masuk juga. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah atau face shield. Dan selama pelaksanaan pemeriksaan suhu, petugas tersebut didampingi oleh petugas keamanan. Kedua, membatasi jumlah pengunjung yang masuk dan membatasi jumlah pedagang yang beroperasi, mengatur jarak etalase, serta mengatur jam operasional, jam buka, dan tutupnya mal. Ketiga, mengatur jarak saat mengantri dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter, seperti di pintu masuk kasir, dan juga lift, dan juga eskalator, dan membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dengan membuat penanda pada lantai lift. Hal ini juga harus dilakukan pengaturan jarak minimal 1 meter di tangga dan juga eskalator. Keempat, pengatur modal transportasi agar mencegah terjadinya kerumunan dan mengoptimalkan ruang terbuka, juga agar tidak terjadi kerumunan. Pengelola juga diminta memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan atau sesak nafas, atau punya riwayat kontak dengan orang yang terkena COVID-19. Pemirsa, jelang new normal, berbagai sektor usaha kembali berbenah untuk bangkit dari keterpurukan setelah dihantam wabah corona. Salah satunya UMKM yang bergerak dalam bidang makanan. Untuk itu MNC Peduli bersama produser pangan Asia membantu pelaku UMKM bangkit dengan cara memesan makanan yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sejak corona mewabah di Indonesia, bisnis makanan yang dikelola Desi mengalami penurunan omset sangat drastis. Berusaha mempertahankan karyawan di tengah merosotnya pendapatan merupakan hal paling sulit yang harus dilakukan Desi di tengah pandemi COVID-19. Mendorong angka penjualan dengan promosi adalah satu-satunya cara yang dilakukan agar bisnis makanan tetap berjalan. Beruntung bagi Desi setelah MNC Peduli bersama produser pangan Asia merangkul usahanya untuk bekerja sama menyediakan nasi kotak yang kemudian disalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya orderan ini, kita bisa ada pemasukan lah, seenggaknya bisa menaikkan pendapatan yang awalnya turun 5-70%. Nasi kotak yang dipesan MNC Peduli kemudian disalurkan untuk tenaga medis yang bertugas di RSUD Kota Bogor. Sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID-19, para tenaga medis di RSUD Kota Bogor membutuhkan nutrisi tambahan agar mereka semangat dalam menjalankan tugasnya. Tenaga medis kita kan perlu nutrisi yang cukup, perlu energi untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, melakukan pemeriksaan terhadap pasien dan seterusnya gitu. Sehingga dengan adanya donasi dari teman-teman MNC Peduli ini, tentu teman-teman sangat senang sekali dan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MNC Peduli. MNC Peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam merawat pasien yang terdampak COVID-19. Kita mengirimkan makanan kepada tim medis dan supporting tim lainnya
Dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. Mereka tidak sendiri, tapi kita ada dan semua mendukung mereka. MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia akan terus menggandeng para pelaku UMKM dalam menyediakan nasi kotak untuk petugas medis di berbagai rumah sakit. Oleh karena itu, MNC Peduli mengajak pemirsa di rumah berdonasi untuk mendukung petugas medis dalam menangani dampak wabah virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.